Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agus Dwi Saputra dengan NIM 2002105020009. Video ini saya buat untuk memenuhi mid semester mata kuliah sistem operasi dengan judul algoritma penjadwalan CPU. Algoritma penjadwalan CPU. Program atau proses yang dieksekusi perlu dijadwalkan untuk diproses CPU untuk mengurangi waktu tunggu atau idle time. Proses memerlukan prosesor dan penjadwalan pemakaian prosesor. Berdasarkan berbagai ketentuan, pada penjadwalan proses serentak dapat disusun teknik penjadwalan prosesor. Dapat dipandang semua proses serentak itu sebagai satu kumpulan proses yang memerlukan prosesor. Penjadwalan proses didasarkan pada sistem operasi yang menggunakan prinsip multiprogramming. Dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Algoritma diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses yang ada di ready queue yang mengantri untuk dialokasikan ke CPU. Adapun beberapa algoritma penjadwalan CPU, yang pertama yaitu first come first served scheduling atau FCFS. Algoritma penjadwalan paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Contoh berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT atau arrival time dan BT, yaitu burst time-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Sini merupakan gambaran Gantt chart, di mana Gantt chart ini dimulai mana P1 mulai mengantri dan mulai dieksekusi. P1 ini ditandai dengan kotak biru. Kemudian P1 ini diproses dari waktu ke 0 sampai ke 12. Setelah itu waktu kedua merupakan waktu di mana P2 mulai mengantri, sedangkan P3 mulai mengantri pada waktu ketiga dan P4 mulai mengantri pada waktu ke-5. Dan P5 mulai mengantri pada waktu ke-9. Pada waktu ke-0 sampai 12 ini proses P1 berlangsung. Setelah prosesnya berlangsung, maka pada waktu ke-12 ini P1 telah selesai. Maka P2 mulai dieksekusi karena P2 lebih dahulu mengantri dibandingkan P3, P4, dan P5. Setelah itu P2 diproses dari waktu 12 sampai 20 karena burst time-nya yaitu 8. Setelah P2 selesai, maka P3 mulai dijalankan pada waktu ke-20 sampai waktu ke-25. Setelah selesai, maka pada waktu ke-25 P4 mulai dieksekusi sampai waktu ke-27. Setelah P4 selesai dieksekusi, maka P5 mulai diproses dari waktu ke-27 sampai waktu ke-28 sesuai burst time-nya yaitu 1. Dan adapun rata-rata waktu tunggu atau AWT yaitu jumlah waktu tunggu yaitu 0 tambah 10 tambah 17 tambah 20 tambah 18 yaitu 65 per atau dibagi dengan jumlah proses yaitu 5. Jadi 65 per 5 sama dengan 13 satuan waktu. Selanjutnya yaitu Shortest Job First Scheduler atau SJF.
memungkinkan setiap proses yang memiliki burst time atau waktu pengerjaan terkecil yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan otomatis waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek pula, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Contoh, gambarkan lagi chart pada dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT proses dengan algoritma SJF non-preemptive. Di sini terdapat 5 buah proses. Proses pertama, AT atau arrival time-nya 0, burst time-nya 12, P2 AT-nya 2, BT-nya 8, P3 AT-nya 3, BT-nya 5, P4 AT-nya 5, BT-nya 2, P5 AT-nya 9, dan BT-nya 1. Pertama kali yang dibuat yaitu Gantt chart. Gantt chart ini dimulai dengan waktu 0. Waktu 0 ini terdapat P1 dengan burst time 12 yang mulai mengantri dan mulai langsung dieksekusi. Kemudian waktu kedua ini terdapat P2 dengan burst time 8 yang mulai mengantri, dan pada waktu ketiga terdapat P3 dengan burst time 5 mulai mengantri. Kemudian pada waktu kelima P4 mulai mengantri dengan BT atau burst time 2. Kemudian pada waktu ke-9 P5 mulai mengantri dengan burst time 1. Setelah itu P1 mulai dieksekusi dari waktu 0 sampai waktu ke-12. Setelah selesai, karena pada SJF non-preemptive ini P1 tidak akan ada yang mendahului, maka setelah selesai proses pada P1, proses yang mengantri ini maka akan langsung dimasukkan ke waktu 12. Kemudian tentukan proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu dengan proses yang memiliki burst time yang paling kecil, maka proses tersebut yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Sehingga pada waktu ke-12 ini P5 yang memiliki burst time paling kecil, yaitu 1, yang akan mulai dieksekusi dari waktu ke-12 sampai waktu ke-13. Setelah selesai, maka akan ada antrian lagi, yaitu P2, P3, dan P4. Kemudian kita pilih lagi proses mana yang burst time-nya paling rendah, itu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Di sini P4 yang memiliki burst time paling kecil, yaitu 2, maka akan diproses dari waktu ke-13 sampai waktu ke-15. Setelah selesai, maka akan ada antrian lagi, yaitu P2 dan P3. Seperti tadi, kita pilih proses yang burst time-nya kecil yang akan diproses terlebih dahulu. Di sini P3 yang akan mulai dieksekusi karena memiliki burst time yang lebih kecil, yaitu 5. P5 akan dieksekusi dari waktu ke-15 sampai waktu ke-20. Setelah selesai, P2 akan dieksekusi selanjutnya dari waktu ke-20 sampai ke-28. Selanjutnya kita menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya, yang dimana caranya yaitu jumlah semua waktu tunggu itu 41 per atau dibagi dengan jumlah proses yaitu 5. Jadi 41 bagi 5 yaitu 8,2 satuan waktu. Selanjutnya ada pun contoh dari SJF atau Shortest Job First Scheduler yang preemptive. Di sini pada tabel ada 4 proses
dan akan dicari rata-rata waktu tunggunya. Pada SJF preemptif ini sedikit berbeda dengan SJF non-preemptif. SJF preemptif ini mendahulukan P1 namun hanya sampai di waktu kedua. Karena disebabkan muncul P2 pada Q, maka P1 dihentikan di waktu kedua dan dilanjutkan oleh P2 yang memiliki berstem lebih rendah dari P1. Kemudian dilanjutkan oleh P3 karena memiliki berstem lebih rendah. Kemudian disusul dengan P4 dan kembali lagi ke P1. Walaupun algoritma ini disebut algoritma yang cukup optimal, algoritma ini masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, susahnya untuk memprediksi berstem proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua, yaitu proses yang mempunyai berstem yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu yaitu proses yang berstemnya kecil. Selanjutnya yaitu algoritma penjadwalan yang ketiga, yaitu priority scheduling. Algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain time limit, memory requirement, akses file, perbandingan antara input-output, burst dengan CPU burst, dan tingkat kepentingan proses. Contohnya terdapat pada tabel yang telah tertera pada layar. Prosesnya dari P1 sampai P4. Seperti pada gambar tersebut, bahwa proses dengan algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu yakni P2 yang memiliki priority tertinggi dengan waktu penyelesaian 8. Setelah P2 selesai, maka akan dilanjutkan dengan P4 yang memiliki priority tertinggi berikutnya dengan durasi pengerjaannya sebesar 3. Kemudian disusul dengan pengerjaan P3 dengan waktu 7 dan terakhir yaitu P1 dengan waktu pengerjaan yaitu 6. Dan adapun waktu tunggu P1 sama dengan 18, P2 sama dengan 0, P3 sama dengan 11, dan P4 sama dengan 8. Dan AWT-nya atau waktu tunggu rata-ratanya yaitu 18 plus 0 plus 11 plus 8 dibagi 4 sama dengan 9,25. Selanjutnya yaitu algoritma penjadwalan CPU yang keempat, yaitu round robin scheduling. Setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut sebagai time quantum. Inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses mana yang akan dilakukan selanjutnya. Biasanya suatu proses mendapatkan jatah time quantum yang sama dari CPU, yakni 1 sampai 100 milidetik atau 1/n. Di sini merupakan proses dari round robin dan terdapat sebuah tabel yang berisi proses, burst time, dan saat tiba.
prosesnya itu ada 5, yaitu A sampai E. Kemudian 0 itu miliknya A, yang ini. Terus 5 miliknya B, 8 miliknya C, 13 miliknya D, 15 miliknya E, 20 miliknya C, 23 miliknya E, dan 29 artinya selesai. Selanjutnya adalah perhitungan waktu tunggu atau WT. WT ini, waktu tunggu ini didapat dari angka yang dimiliki tadi, lalu dikurangi saat tiba. Yang A ini memiliki angka 0 dan saat tibanya juga 0. Maka 0 kurang 0 hasilnya itu 0. Selanjutnya itu B. B ini memiliki angka 5 dan saat tibanya yaitu 2. Maka 5 kurang 2 yaitu 3. Yang selanjutnya itu C. C ini memiliki angka 8. Lalu angka saat tibanya yaitu 7. Maka 8 kurang 7 sama dengan 1. Terus terdapat C lagi di bagian belakang sebelum E yang memiliki angka 20. Lalu dikurangi dengan angka di belakang C yang paling depan ini, yaitu angka 13. Maka 20 kurang 13 itu 7. Jadi jumlahkan 1 tambah 7 yaitu 8. Selanjutnya yaitu D ini memiliki angka 13. Lalu angka saat tibanya yaitu 11. Maka 13 kurang 11 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir adalah E. E ini memiliki angka 15 dan saat tibanya yaitu 14. Maka 15 kurang 4 terus ditambah dengan E yang di belakang ini yang memiliki angka 23, terus dikurang dengan angka setelah E yang di depan ini yaitu 20. Maka jadinya yaitu 15 kurang 14 sama dengan 1. Lalu 23 kurang 20 sama dengan 3. Lalu dijumlahkan 1 plus 3 sama dengan 4. Dan adapun selanjutnya yaitu AWT nya yaitu 0 plus 3 plus 1 plus 8 plus 2 plus 4 dibagi dengan jumlah prosesnya yaitu 5. Jadi hasilnya yaitu 3,6 ms. Dan itulah tadi materi penjadwalan CPU yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.